8 Nasihat dari Hatim Al-Asham, bagian kedua. Hatim Al-Asham merupakan seorang ahli zuhud yang juga merupakan seorang penuntut ilmu. Faedah yang kelima, aku mengerti bahwa pembagian rezeki berasal dari Allah Ta'ala sejak zaman azali, maka aku tidak akan hasad kepada seorang pun. Aku memperhatikan manusia saling mencela satu sama lain, saling menggibah satu sama lain, maka aku dapati bahwa penyebabnya adalah sifat hasad terhadap harta, pangkat, dan ilmu. Lalu aku merenungkan firman Allah Ta'ala dalam Az-Zukhruf ayat 32. Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia. Aku mengerti bahwa pembagian semua itu berasal dari Allah Ta'ala sejak zaman azali. Maka aku tidak akan hasad, tidak akan iri dengki kepada seorang pun, dan aku ridho dengan pembagian Allah Ta'ala. Faedah yang keenam, aku tahu bahwasanya tidak boleh bermusuhan dengan seorang pun selain setan. Aku memperhatikan manusia bermusuhan antara satu dengan yang lainnya karena tujuan dan sebab tertentu. Lalu aku merenungkan firman Allah Ta'ala dalam Fatir ayat 6. Sesungguhnya setan itu adalah musuh bagimu, maka anggaplah ia musuhmu. Maka aku mengetahui bahwa tidak boleh bermusuhan dengan seorang pun selain setan. Faedah yang ketujuh, aku tahu bahwa rezeki itu sudah dijamin oleh Allah sehingga aku putuskan pengharapanku dari selainnya. Aku memperhatikan setiap orang berupaya dengan sungguh-sungguh dan bekerja keras untuk mendapatkan pangan dan penghidupan. Sampai-sampai ada yang terjerumus ke dalam pekerjaan yang syubhat, haram, menghinakan dirinya dan mengurangi harga dirinya. Kemudian aku merenungkan firman Allah Ta'ala dalam Hud ayat 6. Dan tidak ada suatu binatang melata pun di bumi, melainkan Allah lah yang memberinya rezeki. Maka aku mengetahui bahwa rezeki itu sudah dijamin oleh Allah. Aku pun fokus untuk beribadah kepadanya, dan aku putuskan pengharapanku dari selainnya. Faedah yang ke-8, aku memperhatikan setiap orang bersandar kepada makhluk, dan aku hanya bertawakal kepada Allah Ta'ala. Aku memperhatikan bahwa setiap orang bersandar kepada makhluk. Sebagian orang bersandar kepada dinar dan dirham, sebagian lainnya menggantungkan diri kepada harta dan kekuasaan, sebagian lainnya kepada profesi dan pekerjaan, dan sebagian lainnya lagi kepada makhluk yang sepertinya. Maka aku pun merenungkan firman Allah Ta'ala dalam At-Tolaq ayat ketiga. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu. Kemudian aku bertawakal kepada Allah Ta'ala karena cukuplah Allah bagiku dan Dia adalah sebaik-baik pelindung. Syaqi berkata, semoga Allah Ta'ala memberimu taufik. Aku telah melihat Taurat, Injil, Zabur, dan Al-Quran. Aku dapati 4 kitab ini memuat 8 faidah tersebut. Barang siapa mengamalkannya, berarti dia telah mengamalkan 4 kitab suci tersebut.